Apa jadinya kalau satu negara menguasai sebagian besar bahan tambang penting di seluruh dunia? Hari ini kita akan bahas bagaimana Cina bergerak cepat membeli tambang-tambang strategis di luar negeri sebagai langkah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Apakah ini bentuk dominasi ekonomi baru atau respon terhadap perang dagang yang semakin panas? Menurut laporan terbaru dari Financial Times, perusahaan-perusahaan asal Cina mencatatkan 10 kesepakatan pembelian tambang besar senilai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat tiap transaksi, angka tertinggi sejak tahun 2013. Langkah besar ini menunjukkan bahwa Beijing serius dalam mengamankan pasokan bahan tambang penting seperti litium, nikel, kobalt, emas, dan tanah jarang yang krusial untuk industri energi bersih dan teknologi tinggi. Ini bukan hanya strategi bisnis, ini adalah langkah strategis nasional yang sudah menjadi prioritas utama pemerintah Cina. Cina tidak memilih lokasi secara acak. Mereka masuk ke wilayah yang kaya mineral tetapi lemah secara geopolitik. Contohnya, tambang emas di Kazakhstan, Ghana, dan Pantai Gading, tambang tembaga emas di Brazil, dan 50% kepemilikan proyek tanah jarang di Tanzania. Ini adalah lokasi-lokasi yang penting tapi sulit dijangkau oleh perusahaan barat karena faktor politik, keamanan, atau hubungan diplomatik. Perlu diketahui, Cina menguasai sekitar 90% kapasitas pemrosesan elemen tanah jarang dunia, bahan yang digunakan untuk membuat chip, baterai, hingga sistem persenjataan modern. Bahkan jika Amerika memiliki cadangan bahan mentah, mereka tetap bergantung pada Cina untuk proses pemurnian. Inilah mengapa Cina bisa mengendalikan harga, pasokan, atau bahkan diplomasi melalui penguasaan tambang. Di sisi lain, negara-negara barat semakin waspada dan mulai memblokir investasi Cina di sektor strategis seperti tambang dan teknologi tinggi. Amerika Serikat dan sekutunya melakukan beberapa hal. Menolak investasi Cina di tambang Kanada dan Amerika Serikat, membatasi ekspor teknologi pemrosesan mineral, meluncurkan kemitraan strategis baru untuk mendapatkan mineral dari Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur. Presiden Donald Trump bahkan menyebut akses terhadap mineral penting sebagai prioritas strategis yang terkait langsung dengan diplomasi dan keamanan nasional. Sebagai respon, Washington juga memperkuat diplomasi tambang. Amerika Serikat menengahi perdamaian antara Rwanda dan Republik Demokratik Kongo, dua negara yang kaya akan kobalt dan koltan. Trump mengklaim bahwa kesepakatan ini mengamankan kepentingan Amerika atas sumber daya mineral di Kongo. Amerika Serikat juga menandatangani perjanjian pasokan mineral dengan Ukraina sebagai imbalan atas dukungan militer yang diberikan. Tambang bukan hanya komoditas, tapi juga alat tukar dalam politik internasional. Meski sempat memanas pada bulan Juni 2025, Washington dan Beijing dilaporkan mencapai kesepakatan terbatas untuk melanjutkan ekspor bahan baku tanah jarang, setidaknya untuk sementara. Namun, hal ini belum tentu mencairkan ketegangan. Cina tetap bergerak agresif dalam membeli tambang luar negeri, dan Barat tetap curiga, bahkan melipat gandakan upaya mereka untuk membuat rantai pasokan mandiri. Pertanyaannya, apakah dunia sedang menuju era perlombaan sumber daya, di mana negara adidaya saling berebut kendali terhadap tambang-tambang strategis? Cina kini tidak hanya menjadi pabrik dunia, tapi juga penguasa bahan mentah dunia. Ketika tambang menjadi senjata, maka siapa yang menguasainya? Dialah yang memegang kendali masa depan teknologi global. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Cina ini mengancam dominasi Barat atau justru membuat dunia lebih multipolar? Tulis pendapatmu di kolom komentar.